Assalamualaikum, nama saya Asri Sarah 2, saya absen 7 dan saya dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kehidupan masyarakat di zaman praaksara. Nah, yang pertama itu ada masa bercocok tanam. Yang pertama ada masa bercocok tanam tahap awal. Pola kehidupan berhuma artinya manusia purba membersihkan hutan untuk dijadikan ladang bercocok tanam. Semi nomaden, jika tempat tersebut tanahnya tidak subur lagi, maka manusia purba akan berpindah ke tempat lain. Namun jangka waktu menetap cukup panjang dari sebelumnya. Yang kedua, masa bercocok tanam tingkat lanjut. Masyarakat mulai bercocok tanam di lahan basah atau persawahan atau mengenal sistem irigasi. Menetap, manusia purba sudah cukup pandai mengolah alam sehingga tempat tinggal sudah menetap dan membentuk desa kecil yang dipimpin oleh kepala suku. Pada masa itu telah ditemukan api. Nah, sebelum ditemukan api, manusia makan daging yang belum diolah atau mentah. Adapun tiga kepercayaan manusia yang berkembang pada masa itu seperti animisme, dinamisme, dan totemisme. Dan juga alat yang digunakan seperti kapak lonjong, kapak persegi, mata panah, dan gerabah. Selanjutnya ada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, ciri kehidupannya adalah nomaden, tempat tinggal tidak tetap atau berpindah-pindah. Biasanya mereka tinggal di dekat sungai. Manusia hidup dalam kelompok kecil berjumlah 10-15 orang. Kehidupan manusia pada masa ini masih bergantung pada alam. Berburu hewan biasanya dilakukan oleh laki-laki dan mengumpulkan makanan dilakukan oleh wanita. Oh iya, manusia pada masa itu belum mengenal tulisan loh, sehingga berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Seperti adanya lukisan tangan pada dinding gua yang ditemukan di Gua Leang di Sulawesi Selatan. Alat yang digunakan adalah kapak perimbas, kapak genggam, alat serpi, dan alat tulang. Dan yang terakhir ada masa perundingan atau logam. Kehidupan masa perundingan, manusia telah mengenal berbagai tugas, membuat barang dari perunggu, tembaga, dan besi, membutuhkan keahlian khusus dan tidak semua orang bisa melakukannya. Masa ini juga manusia telah mengenal teknologi sederhana, contohnya alat dan teknik untuk menghasilkan peralatan yang terbuat dari logam. Benda logam dapat dijadikan sebagai simbol status sosial. Orang yang memiliki benda logam dianggap sebagai orang dengan status sosial yang tinggi atau terpandang loh. Adapun teknik pencetakan logam, yang pertama ada teknik asir perdu. Asir perdu merupakan teknik cetak lilin yang dibungkus tanah liat. Yang kedua ada teknik bivalve. Bivalve merupakan teknik cetak yang menggunakan dua cetakan dari batu yang dirapatkan. Alat yang digunakan seperti nekhara, moko, candrasa, bejana perunggu, dan kapak corong. Nah, pasti sudah pada paham kan? Kalau belum paham bisa disimak ulang ya. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon maaf. Assalamualaikum.